Apa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu gambaran kecil dari besarnya perusakan lingkungan di Indonesia oleh korporasi, baik di sektor perkebunan maupun pertambangan. Karenanya, begitu mudah ditebak bahwa dimanapun wilayah terdapat sumber daya mineral, bisa dipastikan kekuasaan korporasi telah lebih awal berlaku. Nurina Hertz dalam bukunya The Silent Takeover menunjukkan bahwa saat ini semua pelayanan publik yang seharusnya menjadi tugas negara telah terkooptasi oleh korporasi. Jadi, pada hakikatnya negara telah sirna di telan korporasi. Di Indonesia, oleh Samsul Hadi, proses tersebut ia istilahkan sebagai kudeta putih, di mana kepentingan-kepentingan asing telah masuk dan telah terlembagakan dalam agenda ekonomi Indonesia. Sejak dibukanya kontrak karya pada tahun 1967, di negeri ini telah menjadi surga bagi korporasi tambang dengan makin lebarnya jalan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan pintu terbukanya. Eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan tambang tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, namun juga menetaskan penderitaan rakyat. Di Pomala, Kabupaten Kolaka contohnya, aktivitas tambang telah merubah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan ruang hidup rakyat setempat. Sembilan tahun setelah dibukanya kontrak karya tersebut, tepatnya pada tahun 1976, wajah Pomala pun berubah. Pomala dan nikel ibarat dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Hal itu bermula ketika PT Antam mengoperasikan pabrik ferronikel mereka untuk pertama kalinya. Wajah Bopeng Pomala pun kian meluas seiring waktu hingga saat ini. Terlebih pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberi izin usaha pertambangan kepada beberapa perusahaan untuk beroperasi. Wilayah Iup itu disebut Blok Pomala dengan sebaran mendominasi Kecamatan Pomala, dan terdapat kurang lebih 8 perusahaan beroperasi di area ini dengan topografi aliran sungai-sungai di sekitarnya. Karenanya warga menjadi kebingungan menentukan perusahaan mana yang mesti dilaporkan untuk dimintai pertanggungjawaban mengenai aktivitas produksi pertambangan nikel itu, yang ternyata berdampak buruk hingga ke lahan pertanian dan pesisir Pomala. Betapa tidak, 650 hektar sawah petani yang tersebar di desa Polambua dan Totobo kerap diterjang banjir akibat deforestasi yang telah lama terjadi. Sedang desa Pesouha adalah yang paling parah menerima dampak itu. Luasan sawah terendam mencapai sekitar 500 hektar. Banjir itu menyuplai sedimen dan menjadi lumpur dengan endapan setinggi lutut orang dewasa, lalu merusak tanaman padi milik warga. Fakta banjir ini meningkat dibanding banjir tahun-tahun sebelumnya, di mana lumpur hanya beberapa sentimeter saja. Walhi Sultra kepada tim jurnalis Jatuas dan Suara Pinggiran mengirim konfirmasi data dari hasil temuan dugaan pencemaran lingkungan, terutama yang terjadi pada ekosistem sawah, sungai, dan pesisir laut di kawasan Blok Pomala itu. PT Antam dan PT Pale, pemilik konsesi 20.286 hektar itu, diduga kuat menjadi sumber utama pembuat limbah beracun. Sebab kedua perusahaan ini sedang giat-giatnya membangun dan memperluas sarana industri pengolahan biji nikel seperti pembangunan smelter dan pembangkit listrik tenaga kotor. Pantauan Walhi Sultra menyebut selain polusi udara buangan smelter dan PLTU dari kedua perusahaan ini, di beberapa sungai seperti Sungai Okoko telah tercemar karena mengandung bahan kimia jenis heksapalen dan kromium total yang diduga melebihi baku mutu di atas 0,21 sampai 0,124 mg per liter.
Operasi penambangan besar-besaran di area konsesi PT Vale semakin menjadi ancaman karena perusahaan itu menggunakan metode HPAL atau High Pressure Acid Leach dalam proses peleburannya. Hal ini mengakibatkan limbah beracun semakin meningkat dan menjadi ancaman serius bagi ekosistem di sekitarnya. Selain bahwa kegiatan penambangan PT Vale telah menyebabkan hilangnya fungsi hutan dan mengakibatkan banjir, raibnya mata pencarian warga adalah derita rakyat selanjutnya, di mana hal itu terjadi tidak saja bagi mereka yang berprofesi sebagai petani, namun juga oleh warga yang sejak lama menggantungkan hidup sebagai nelayan. Pasalnya, mereka terpaksa beralih mata pencaharian setelah laut mengalami sedimentasi oleh lumpur merah hingga mengakibatkan ekosistem pesisir menjadi rusak. Akibat intensitas hujan yang tinggi, para petani di Desa Lamedai juga karenanya harus menelan getir. Banjir hebat yang menggenangi sekitar 750 hektar, termasuk 450 hektar sawah produktif, akhirnya menyebabkan petani gagal panen. Selain itu, lahan persawahan seluas 500 hektar di Desa Pesauha juga mengalami nasib yang sama. Banjir lumpur ini menerjang sawah masyarakat pada 26 Maret 2023 lalu, 4 hari setelah petani melakukan proses penanaman. Menurut petani, banjir lumpur kali ini paling parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara sebelumnya, serangan hama tikus yang merusak tanaman dalam 1 dekade terakhir adalah problem lama yang menjadi kemalangan lain dari petani. Hal itu terjadi pasca hutan-hutan terbabat secara masif demi bisnis pertambangan nikel. Akibat degradasi ini, Wali Sultra mendesak PT Vale dan PT Antam agar segera menghentikan aktivitasnya di Blok Pemala'a serta melakukan normalisasi Sungai Oko-Oko yang telah tercemar akibat limbah kimia beracun. Selain itu, Wali Sultra juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut IPPKH PT Vale seluas 11.432 hektar dan meminta Presiden Jokowi agar segera menginstruksikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi IUP PT Vale dan PT Antam tersebut.